Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada di awal bulan Desember. Amin. Bulan yang penuh kegembiraan, bulan yang penuh dengan sukacita. Karena di bulan ini kita merayakan sepanjang bulan ini 30 hari kita merayakan kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Bapak Ibu Saudara bersukacita. Bapak Ibu Saudara bersukacita, amin. Bersukacita, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Mari tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Di mana di sepanjang perjalanan kami Tuhan, sepanjang hari-hari kemarin, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan Tuhan 11 bulan Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan memelihara kami, dan Tuhan melimpahi kami dengan kasih karunia. Sehingga oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh ada di awal bulan Desember, 7 Desember 2025, di penghujung tahun 2025. Kami sungguh mengalami, kami sungguh merasakan, dan kami sungguh menikmati betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Seberapa kami yang hadir siang hari Tuhan, kami mau bawa setiap pujian syukur kami sebagai rasa terima kasih kami buat perkenanan Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Seluruh kami yang terlibat dalam pelayanan Tuhan berkati dan mengurapi kami, baik singer, baik WL, baik pemusik, bahkan hamba-Mu yang dipersiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan, bahkan sidang jemaat Tuhan, semua kami yang hadir beribadah siang hari ini, kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah ibadah ini jadi nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Demi nama Yesus kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa, karena hari ini Tuhan jadikan buat saudara dan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Hey. Bersuka hari ini, oh hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka, oh bersuka. Mari saudara, mari bersuka, bersukacitalah, oh bersuka, bersuka. Sekarang waktunya, sekarang bersuka, bersukacita. Hey, haleluya. Katakan hari ini, oh yeah, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, oh hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, oh di dalam Tuhan. Bersuka cintalah, bersuka, oh 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 di dalam Tuhan. Yeah yeah yeah, oh bersuka, bersuka. Mari saudara, mari bersuka, bersuka cintalah, oh bersuka, bersuka. Sekaranglah, sekarang.
katakan sekaranglah waktunya saudara. Hei, katakan, oh bersuka dalam, mari bersuka citalah, oh bersuka dan sekarang bersuka sekali lagi katakan, oh bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, oh bersuka sekaranglah waktunya, sekarang bersuka sekaranglah bersuka citalah. Haleluya. Puji Tuhan. Pemazmur berkata bahwa aku bersuka cita ketika orang mengajakku ke rumah Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Biarlah engkau datang ke tempat ini dengan satu tujuan dan kerinduanmu kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi. Haleluya. Hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari rasakan damainya Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Katakan keinginan dalam hidup kami Tuhan. Oh, hanya untuk menyembah-Mu. Oh Tuhan, mari masuk hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu
sembah Dia, ku sembah Kau. Di hadapan-Mu Tuhan, kerinduan kami, keinginan kami dalam hidupku Tuhan, oh hanya untuk menyembah Yesus, Yesus, Yesus. Kami sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil Dia Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk, sekali lagi katakan, panggil Dia, oh Yesus Tuhan, Yesus. Sembah Dia saudara, ku sembah Kau, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yes, haleluya, ku sembah Kau, sujud di hadapan.
Mari kita bersyukur menyembah Tuhan. Haleluya. Tiada yang lain seperti-Mu. Tiada yang lain seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Besar setiamu Tuhan. Oh, sebab Engkau layak terima pujian. Engkau layak terima hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Raja sorga. Haleluya. Mari masing-masing menyembah Tuhan saudara. Haleluya. Haleluya. Oh, somebody Jesus, Jesus, haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu ya apa ya Bapa. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Your name is power, your name is power. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus, I speak Jesus. Oh, I just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Oh, your name is power. Yes, your name is life. Your name is life. Break every stronghold. Hallelujah. Oh, break every stronghold. Shine through the shadow. Yes, burn like a fire. Your name is power. Hallelujah. Your name is power. Yes, your name is healing. Oh, your name is life. Oh, oh. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Saw Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the word. Mari perkatakan nama itu Jesus. Sekali lagi, saw Jesus from the mountain,
Saw Jesus from the mountain, and Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Oh, Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Saw Jesus, hey! Saw Jesus from the mountain, hey! Jesus in the street, hey! Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Saw Jesus, come on. Saw Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power. Oh, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Oh, break every stronghold, shine to the shadow. Jemaat Tuhan katakan, your name is power. Namanya berkuasa. Your name is break. Sekali lagi katakan, your name is power. Your name. Your name is life. Dia yang memberikan engkau kehidupan. Nama itu berkuasa, saudara. Break every storm. Sebab itu Rasul Paulus berkata bahwa oleh karena ketaatan Yesus, ketaatannya sampai mati di Kalvari, maka Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagi Engkau Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Katakan, sebab Dia layak. Sebab Kau layak terima pujian. Oh, terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Hey, katakan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, oh, terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Raja, Raja di atas segala raja.
Raja segala raja yang memerintah selama-lamanya. Jesus, Jesus, you are King. Haleluya. Raja segala raja, raja segala raja yang memerintah dari kekal sampai kekal. Oh, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus yang memerintah dari kekal sampai kekal. Kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Boleh berikan salam 2, 3, 4, 5 orang yang kasih tahu Tuhan kita baik. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita baik. Mari jumpai 5 orang saudara, kasih tahu Tuhan kita baik. Haleluya. Puji Tuhan. Yes, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Engkau baik. Tak pernah salah, sing. Tak pernah salah dalam perbuatanmu, oh, oh. Tak pernah lalai tepati janjimu, oh. Tak pernah gagal dalam rencanamu, oh, oh, oh. Tak pernah luput dalam rancanganmu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Apapun yang ku rasa, Kau baik di setiap masa. Engkau baik, Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus tak akan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan. Katakan tak pernah salah. Tak pernah salah dalam perbuatanmu, oh, oh, oh. Tak pernah lalai tepati janjimu, yeah, oh, oh. Tak pernah gagal dalam rencanamu, oh, oh, oh. Tak pernah luput dalam rancanganmu. Ku mau selalu percaya, ku mau selalu percaya. Apapun yang ku rasa, Kau baik di setiap masa. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus tak akan pernah tergantikan. Ku mau saksikan. Haleluya. Yuk sama-sama kita angkat jempol kita, saudara. Di dalam setiapmu Engkau, di dalam keadaan. Engkau Yesus tak akan pernah tergantikan. Ku mau sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Engkau baik, Dia baik, saudara. Engkau hidupku, Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus tak akan pernah tergantikan. Ku mau saksikan, katakan Engkau baik. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus tak akan pernah tergantikan. Ku mau saksikan sekali lagi, oh, 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 oh. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku.
kebaikan. Ku mau saksikan, oh, ku mau saksikan kebaikan. Sekali lagi katakan, oh, ku mau saksikan kebaikan. Hey, 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 haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Seberapa kita yang hadir siang hari ini, saudara pasti mengalami kebaikan Tuhan, amin. Yang mengalami kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan saudara dan kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Hey, Dia lahir untuk kami, Dia mati. Hey, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja. Sekali lagi, lebih keras katakan, oh, Dia, oh, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Oh, 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 Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja. Hehe, Dia itu firman Allah. Oh, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Hey, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat. Katakan, Dia lahir, oh, Dia. Hey, hey, haleluya, amin. Oh, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja. Dia itu firman Allah, oh, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus. Hey, musik memuji Tuhan. Hey, 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 hey. Oh, 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 hey. Oh, yeah, yeah. Haleluya. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Dia itu firman Allah. Oh, oh, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Hey, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, lebih keras lagi, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja di atas segala raja. Silakan untuk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap puji dan sembah kami terdengar manis di hadapan Engkau Tuhan. Pujian kami menjadi wangi-wangian di hadapan Engkau Tuhan. Pujian kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang
tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Jemaat Tuhan katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan ya tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. oh, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik. sekali lagi jemaat Tuhan katakan waktu Tuhan. Walau kadang lewati, kami tetap percaya kepada Tuhan. Sekali lagi katakan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan walau kadang kami melewati persoalan demi persoalan, tapi kami tetap percaya ada waktunya Tuhan. Pasti yang waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi katakan, lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah bekerja dengan kalender-kalender Masehi, tetapi Tuhan selalu bekerja dengan kalender ilahi. Oleh sebab itu, bagi manusia sangat terlambat. Bagi manusia mungkin terlalu cepat. Tetapi bagi Tuhan selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak Surgawi. Tuhan mengurapi setiap kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus memberikan pengertian, pemahaman Tuhan. Supaya kami mengerti dan memahami akan arti daripada mengikut Kristus. Terima kasih Bapak Surgawi. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sampaikan pesan-pesan ilahi. Supaya setiap kami yang mendengar, bahkan yang menyampaikan firman-Mu, kami sama-sama diberkati oleh Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Saya minum dulu sebentar ya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala gereja yang agung, yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berterima kasih buat Bapak Gembala tempat ini, Bapak Pendeta Riki, bersama dengan pengurus-pengurus yang ada. Terima kasih buat waktu dan kesempatan boleh mempercayakan saya double porsi worship leader. Dan wah, ini kedua kalinya saya melayani dengan double porsi worship leader plus pembicara. Berapa tahun lalu saya waktu di kota kecil daerah Purwokerto, saya KKR anak muda, ya saya disuruh WL sekaligus jadi pembicara. Hari Kamis lagi sebentar, Kamis depan di Fatmawati saya juga dipercayakan jadi WL, jadi pengkhotbah. Saya bilang wah ini agak berat juga sih ya. Cuman puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang mulia bagi Tuhan kita saudara. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Riki dan semua pengurus yang ada yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan, dan jemaat Tuhan yang boleh bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Nama saya Yance Kodongan, saya dari Manado. Jadi di Jakarta masih baru, ya kira-kira baru belum 30 tahun. Jadi masih ya bukan asli sini, jadi anak rantau juga puji Tuhan. Dan saya dengar Pak Riki juga asli Manado, apa memang udah lahir di sini Pak? Oh lahir di Palembang, puji Tuhan. Puji Tuhan, dan kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahwa orang percaya atau orang Kristen itu adalah satu kehidupan yang sangat luar biasa yang Tuhan percayakan, dan satu lembaga yang sangat luar biasa yang Tuhan kasih kepada kita.
penuh dengan kebebasan. Dan salah satu hal yang istimewa yang Tuhan kasih kepada orang Kristen itu adalah free will. Itu hak untuk memilih, kebebasan untuk memilih. Jadi orang Kristen itu tidak dipaksa untuk mengikut Tuhan. Orang Kristen itu setiap manusia khususnya, umumnya tidak dipaksa untuk mengikut Tuhan. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan, itu karena hasil kerja dari Roh Kudus. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya, kita yang hadir siang hari ini, saya percaya bahwa kita sudah memilih, kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Amin. Ada yang mungkin dari lahir sudah menjadi orang Kristen, ada yang menjadi orang Kristen mungkin baru 5 tahun, ada yang baru jadi orang Kristen baru 20 tahun, 30 tahun. Tetapi itu satu keputusan yang kita ambil. Dan oleh sebab itu, keputusan itu bukan berarti bahwa tidak punya risiko. Pasti. Ketika kita mengambil keputusan dalam segala hal apapun, itu pasti akan berisiko. Entah itu baik, entah itu tidak baik. Nah, mengikut Tuhan juga seperti itu. Ada keputusan-keputusan yang kita ambil itu sangat berisiko. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya bahwa kita coba melihat di dalam Lukas pasal yang ke-8. Kita akan baca berganti-gantian. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan baca di dalam ayat yang ke-22 dan Bapak Ibu Saudara boleh baca ayat yang 23. Lukas 8 ayat 22, 23. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. 23. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya akan memberikan tema bahwa mengikut Yesus. Mengikut Yesus saya sudah bilang tadi bahwa menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Bahwa ada hal-hal yang bisa saja terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kalau kita melihat dari perikop ayat ini bahwa kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-8, dia berkata begini ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti Yesus. Kita melihat bahwa ada pelajaran penting yang harus kita belajar dari peristiwa-peristiwa ini, bahwa mengikuti Yesus itu tidak mudah. Ada dua hal, saya akan bagikan dua hal buat Bapak Ibu Saudara, bahwa yang pertama bahwa mengikuti Yesus, kita harus mempersiapkan diri kita. Sekali lagi, mengikuti Yesus kita harus mempersiapkan diri kita. Berjalan bersama Yesus bukan berarti aman-aman saja. Berjalan dengan Yesus bukan berarti tanpa masalah. Kata siapa kita mengikut Tuhan? Tidak ada masalah. Kata siapa mengikut Tuhan? Tidak ada problema. Anda melihat bahwa ketika Yesus naik ke dalam perahu, maka murid-muridnya mengikut dia. Kita mengikut Tuhan ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita harus mengikuti dimanapun Yesus berada, kita mengikuti. Dan murid-murid Yesus, ke-12 murid itu mereka mengikuti Yesus di dalam perahu. Anda melihat bahwa dalam perjalanan mereka menyeberang,
tiba-tiba sekonyong-konyong tanpa pemberitahuan, maka badai itu datang. Mengikuti Yesus, saudara, kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Menjadi orang yang percaya dan mengikut Tuhan, kita harus benar-benar mempersiapkan segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi dalam hidup kita ketika kita mengikut Tuhan. Bukan berarti sekali lagi tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak. Tapi kita berkata bahwa ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi di dalam setiap perjalanan hidup kita. Kenapa kita harus mempersiapkan diri dalam mengikut Tuhan? Karena masalah, pencobaan, musibah apapun bisa saja terjadi. Dan itu akan sangat merugikan bagi kita sebagai orang yang percaya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ada banyak orang percaya yang tidak siap ketika berjumpa dengan persoalan. Sekali lagi, ada banyak orang Kristen, orang percaya yang bertahun-tahun mengikut Tuhan. Tetapi ketika dia menghadapi masalah, dia tidak siap. Tapi ada juga orang percaya yang tidak siap ketika dia diberkati oleh Tuhan. Jadi dua hal ini menjadi dilema bagi kita sebagai orang percaya. Anda melihat bahwa berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 2 Alkitab berkata bahwa ketika Musa meninggal, ketika Musa itu mati, maka Tuhan berkata kepada Yosua, "Yosua, persiapkanlah dirimu." Artinya bahwa selama ini Yosua mengikut Musa dan dia melihat ada banyak perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan lakukan lewat tangan Musa. Dia mengikuti Musa sepanjang hidupnya dan dia melihat ada banyak perkara ajaib yang Tuhan lakukan. Tetapi ketika Musa mati, maka Tuhan berkata kepada Yosua, "Yosua, kamu harus memimpin bangsa ini. Oleh sebab itu apa? Persiapkan dirimu." Tuhan tidak akan membawa Yosua, Tuhan tidak akan membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, berjalan menuju ke tanah Kanaan. Itu dengan jalan tol, dengan jalan yang gampang-gampang saja, tidak. Tapi Tuhan mempersiapkan diri dan Tuhan katakan, "Yosua, kamu harus bangun dan siapkan dirimu." Kenapa? Karena di seberang sana, di seberang danau sana, di seberang negara sana ada begitu banyak suku-suku yang sudah siap untuk berperang dengan engkau. Oleh sebab itu Tuhan katakan bahwa persiapkan dirimu Yosua untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Ada banyak orang percaya yang kecewa dengan Tuhan. Ada banyak orang percaya yang sakit hati dengan Tuhan. Ada banyak orang percaya yang murtad. Kenapa? Karena selama ini dia berpikir bahwa mengikut Tuhan enak-enak saja. Selama ini dia berpikir bahwa mengikut Tuhan tidak ada masalah. Selama ini dia berpikir bahwa mengikut Tuhan selalu diberkati Tuhan. Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Berapa bulan kemarin, istri saya masuk rumah sakit. Jadi awalnya dia cuman GERD. Terus ketika masuk IGD, terus diperiksa, karena mualnya nggak hilang-hilang, terus muntahnya nggak hilang-hilang, terus coba diperiksa terus dan akhirnya dirawat terus nggak ada perkembangan, sehingga dokter coba USG coba lihat lambungnya seperti apa, dan USG keseluruhannya. Justru yang ditemukan di situ adalah dia ada miom. Padahal awal masuknya itu kan cuma karena GERD, jadi dia lambung sesak. Dan dokter menemukan bahwa di dalam rahim itu ada miom. Dan dokter bilang karena miom ini udah besar, jadi itu udah harus dioperasi. Karena
dia pernah mengalami pendarahan. Jadi dia berpikir bahwa itu datang bulan, tetapi itu datang bulannya itu tidak normal seperti itu. Dan beberapa kali sehingga ketika dokter konfirmasi bahwa itu diakibatkan karena miom itu. Dan akhirnya udah oke. Pulang dari dirawat 3 hari, pulang jadwal operasi. Saya coba kuatkan dia bahwa udah kamu gak usah takut. Saya bilang kamu kan sudah pernah ngalamin. Ngalamin dalam arti dulu waktu anak saya pertama itu di sesar, dia udah pernah ngalamin. Jadi kamu gak usah takut, saya bilang kamu gak usah takut. Karena kamu kan sudah pernah dioperasi, jadi kamu gak usah perlu takut. Dia bilang ini kan lain, udah gak usah takut, lewatin aja. Nah udah masuk rumah sakit, jadwal operasi. Ketika dioperasi, selesai, lewati malam pertama, besoknya dia demam. Dia demam, aduh itu sampai ranjangnya itu benar-benar goyang itu. Itu saya bilang, suster tolong kecilin AC-nya. Ini saya bilang, dia bilang kecilin AC-nya ini dingin. Ini bukan masalah AC, saya bilang di dalammu itu demam. Dia itu bergoyang, waduh. Terus saya bel dokter, suster, dia datang terus diperiksa. Ini sudah mulai agak merah di sekitaran operasi itu kan. Dan ada cairan yang keluar. Terus ada cairan terus keluar, cairan terus keluar, cairan keluar. Terus dokter datang, terus dia coba pecet-pecet. Tapi karena dia lihat dikasih obat, antibiotik terus kayak nggak ada perubahan, akhirnya ditambah. Jadi sampai seminggu kita nginap di Karolos, terus udah mulai agak membaik. Dan dokter bilang ya udah boleh pulang, nanti balik lagi 3 hari. Kita balik, tapi memang lagi situasinya nggak, ya udah kita balik, terus 3 hari di rumah 2 hari saya lihat kan bahwa ini mulai bernanah ini luka operasi ini. Saya bilang, dia bilang bawa aja saya ke IGD kan. Saya bilang begini, kan jadwalnya besok. Tapi ini ikutin aja prosesnya, jalanin aja. Udah, tapi itu dia duduknya menderita, tidurnya menderita, berdiri. Pokoknya dia sakitnya setengah mati. Besoknya kita datang ke dokter, terus dokter lihat, wah ini infeksi. Terus dibuka lagi. Dalam waktu 2 minggu itu dia dioperasi 2 kali. Dibuka lagi, terus ya udah Bu, besok dijadwal aja langsung Senin kita operasi. Jadi Senin dioperasi, siang operasi. Saya nggak tahu, saya coba nggak mau terlalu berpikir ruwet sehingga itu mempengaruhi pikiran saya. Ya udah operasi terus dia buka, katanya sih bersihin dibuka oleh operasi terus dibersihin. Dia bilang ini akan lebih sakit lagi karena ini operasi kedua. Dibuka jahitannya terus dijahit lagi. Saya pikir persoalan lewat. Nah, sampai di rumah sakit, sampai di ruang perawatan selesai. Saya pikir udah puji Tuhan. Praise the Lord, aman. Besoknya kan Senin sampai kira-kira masuk ruang perawatan itu habis operasi jam 4 sore atau jam 5. Aman-aman, wah saya pikir puji Tuhan lewati 1 malam. Wah praise the Lord, thank you Lord, thank you, aman. Besoknya pagi dia demam, waduh dia goyang tuh, itu bed, wah dia itu benar-benar sampai dokterannya, sampai perawatannya sampai ketakutan. Terus coba telepon si dokter yang operasi. Tolong dok gimana ini pasien ini dia demam setengah mati dia ini. Wah, tolong tambahin lagi ini obat apa gitu, antibiotik atau apa obat nyeri dan sebagainya tuh dikasih. Saya waktu itu nggak ada, saya lagi ada pelayanan karena di sini ada kakak saya sama ponakan saya 2. Terus dia yang jaga, terus saya pelayanan dan itu dia menggigil. Terus dia lihat, saya lihat
infeksi lagi nih. Masih aja udah 2 kali operasi masih aja keluar. Ini dokter sampai bingung, ini cairannya dari mana? Masa nanya ke saya, ini cairannya dari mana? Saya bilang, ya, dalam hati saya kan bukan dokter. Saya nggak bisa ngomong. Ini cairan dia pencet keluar lagi kan. Dilihat itu udah nana juga kan. Saya bingung ini. Mungkin dia mencoba untuk tidak membuat saya dan istri takut, khawatir. Ini dari mana ya? Waktu kemarin kan saya udah operasi, terus setelah selesai operasi yang bawah itu dia yang jahit sendiri, dan yang di atasnya itu kulit luar itu asistennya. Tapi dari mana ini cari ini? Dalam hati saya, kamu nanya saya nggak ngerti apa-apa, dari mana ini? Nggak mungkin, saya bilang dalam hati, kamu kan dokter, harus ngapain tanya saya? Di dalam hati, bukan saya ngomelin dia, kalau saya ngomelin dia tambah repot lagi istilahnya kan. Ya udah, mungkin dia udah buntu, dia coba telepon dokter bedah umum. Oh gini aja, besok nanti coba saya dioper ke dokter, ada satu dokter, dia bedah umum. Ya udah bawa. Jadi masih ada 4 hari lagi di sana, kita ke dokter bedah langsung ke tempat praktek dia. Terus dia lihat, wah duduknya aja itu butuhkan 1 menit lebih tuh duduk. Dia harus, saya bilang duduk aja. Setengah mati, baik duduk baik berdiri itu setengah mati sekali. Terus ya udah duduk. Dia lihat kan, wah ini infeksi ini. Saya tambah takut, dia juga tambah takut. Itu nggak ada aling-alingnya. Dia langsung belek tuh, dia langsung gunting tuh ininya kan, benangnya. Kan udah dijahit kan. Dia pencet, cairan masih keluar. Tuh ada setengah-setengah nana terus ada darahnya kan. Keluar. Oh itu menjerit tuh. Gak minta ampun. Itu baru bilang kan, mengikut Tuhan seperti itu. Taruh dipencet. Begini Bu ya, dia buka jahitannya tuh. Jadi solusi satu-satunya buka jahitannya. Biar dia keluar cairannya itu kan. Keluar. Jadi buka itu kagak dikasih bius. Itu memang minta ampun. Itu yang rasakan dia. Saya mau marah. Teriak-teriak. Dokter bilang, Ibu tangannya jangan di atas, kasih di bawah. Karena dibelek lagi tuh, dibuka lagi jahitannya itu, terus dibersihin tuh lukanya itu. Dibersihin lagi tuh. Itu enggak ada biusnya itu. Dibuat. Saya bilang, waduh sampai, tapi puji Tuhan. Tapi dia udah mulai down istri saya. Dia bilang, ini kenapa ini Pak ya? Kita sudah berdoa loh. Sebelum datang kita sudah berdoa. Bahkan kita ada mesbah doa setiap malam. Tapi masalahnya ini kok begini. Saya nggak posting ke grup, saya nggak minta doa. Jadi cuma ada 2 grup yang itu pun karena memang temannya dia bukan teman saya. Kalau di grup-grup saya nggak pernah kasih tahu. Saya coba belajar untuk tutup pintu dengan pemberitaan orang kan. Takutnya ketika kita share, bahwa tolong bantu 2 istri 2. Wah kenapa dia begini? Nanti suara-suara mulai saya coba tutup pintu, tutup telinga untuk dengan grup-grup. Jadi mereka nggak ada tahu. Tuhan kasih satu ayat. Walaupun dokter lalai di dalam operasi. Dalam Kejadian 50 itu dia berkata begini bahwa orang boleh mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Saya coba, ini firman ini menguatkan saya. Saya bilang ke istri, walaupun dokter salah operasi atau kasarnya malpraktek, ataupun dia lalai di dalam melakukan operasi, saya bilang ke istri, tapi Tuhan bisa merekakan yang baik. Gak usah takut, saya bilang, gak usah takut.
Terus dia buka ini saudara. Anda tahu pernah dengar namanya black hole, lubang dalam. Ini hole red, lubang merah itu kan daging itu. Saya bilang ini dalam hati saya nih. Ini tembus ke usus enggak ya ini? Itu dalam banget. Itu dalam. Saya berpikir Tuhan, ini Pak nanti begini aja Pak. Kita nggak kasih obat. Nanti kita cuma kasih obat nyeri, antibiotik. Terus Bapak setiap hari obat di rumah. Obatin di rumah. Pakai madu. Hah? Pakai madu terus dibersihin dulu pakai NaCl. Terus dibersihin terus kasih madu. Terus ya udah kasih perban terus bungkus sudah. Tidak boleh mandi. Waduh. Tapi saya memang nggak takut dengan luka-luka begitu. Itu dalam terus ngeri sebenarnya itu. Istri saya itu penakut, jadi dia nggak pernah lihat luka itu seperti apa. Tapi saya simpan semua foto-foto itu kan. Itu luka itu menganga terus dalam tuh. Itu dalam terus dia itu kira ada kali 10 cm dia ke bawah ini. Itu lukanya itu. Dia operasinya ke bawah. Terus saya bilang, kamu gak usah takut. Walaupun dokter salah atau dia lalai, tapi Tuhan bisa mereka-rekakan itu menjadi satu kebaikan. Tenang saja, percaya saja. Pulang kita, langsung dibawa, kita coba beli madu terus setiap hari. Anda melihat bahwa puji Tuhan, itu dokter berpikir bahwa ini bisa memakan waktu 3 bulan lebih untuk proses dia kering. Tapi Anda lihat bahwa 1 bulan dari lubang besar tinggal jadi kecil. Terus dokter bilang begini, Bapak gak usah takut. Madu ini dia akan merangsang untuk pertumbuhan jaringan-jaringan yang baru. Terus kita kan bukan orang dokter. Jadi kita mana mungkin. Saya berpikir bahwa itu lubang besar loh. Operasi aja, mesti dijahit aja. Dia bilang ini gak usah dijahit, nanti begitu lagi Pak. Hah? Ya udah jadi selama berminggu-minggu taruh tuh. Udah jahit, udah aman. Nah madu itu juga kan ada orang yang nggak cocok. Kita taruh madu, sudah. Itu kan belepetan kemana-mana. Alergi lagi, kena lagi di kulit. Sampai merah-merah, saya bilang ini kayaknya nggak bisa habis ini persoalan ini. Baru selesai ini, operasi kedua ini. Datang lagi di sebelah itu sampai merah ini semua. Rujuk lagi ke dokter kulit. Karena itu udah justru yang nggak sakit, lukanya udah nggak sakit, sudah enak. Justru yang sakitnya ininya, ruwetnya itu yang saya bilang nggak ada habis-habisnya kayaknya ini. Saya bilang udah pergi dan puji Tuhan sampai sekarang Anda lihat bahwa dari besar itu, saya nggak usah kasih tunjuk fotonya, dari besar sampai tinggal kecil. Itu daging itu dia tumbuh. Saya doa setiap hari, saya bilang saya percaya Tuhan. Tangan Tuhan bekerja lewat madu ini. Dia bekerja sehingga jaringan-jaringan yang mati akan tumbuh kembali. Dia mulai tumbuh ke atas. Dari dalam sampai. Anda gak mau tepuk tangan saudara? Puji Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Bagi manusia, bagi saya itu mustahil. Saya berpikir bagi dalam hati saya bahwa ini butuh waktu 1 tahun ini. Itu dalam loh. Ini butuh waktu 1 tahun. Tapi dokter bilang bahwa ini butuh waktu 3 bulanan lebih. Tapi saya melihat bahwa 1 bulan itu luar biasa Tuhan bekerja. Dan sekarang ganti lagi kan, ganti obat, jadi udah gak pakai madu, pakai salep. Jadi salep itu lebih aman. Orang bilang bahwa ada banyak hal-hal yang bisa terjadi. Oleh sebab itu mengikut Tuhan itu tidak gampang saudara. Ada banyak persoalan-persoalan yang kita bisa hadapi. Ada banyak tantangan, sakit, musibah, persoalan. Tadi malam lagi pas hujan itu jam 10 setengah 11 itu anak saya bawa motor. Mobil di samping ditabrak sama dia. Luka lagi ini. Bawa lagi ke UGD. Saya bilang ya sudah. Bersyukur saja. Memang menjadi orang percaya itu ya kita harus mempersiapkan diri. Kita harus bisa mempersiapkan diri bahwa dalam segala hal semua yang terjadi.
Oleh sebab itu Tuhan kasih tahu kepada Yosua, persiapkan dirimu dengan baik-baik. Karena ada banyak suku-suku, ada banyak bangsa-bangsa di depan yang akan menghalangi engkau untuk masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan. Oleh sebab itu kamu harus mempersiapkan diri dengan baik. Ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kata firman Tuhan. Tapi kita dipanggil juga untuk menderita bagi Dia. Bukan hanya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan sekali lagi, tapi kita berkata bahwa kita dipanggil untuk menderita bagi Dia. Ada banyak orang-orang percaya umat Tuhan yang mengalami hal yang seperti ini. Dia meninggalkan Tuhan. Seorang ibu dia marah sekali. Dia marah sama seorang hamba Tuhan. Dan dia sudah gak mau ke gereja lagi. Dibesuk sama penatua, dibesuk. Dan dia memang udah gak mau. Dan dia mengalami akar pahit yang luar biasa. Dia kecewa dengan hamba Tuhan. Dia marah sama. Anda tahu bahwa di akhir hidupnya dia berkata kepada anaknya bahwa kalau saya mati, jangan kubur saya secara Kristen. Itu kepahitan, kekecewaan yang luar biasa yang dialami. Dia sakit hati. Memang menjadi orang percaya itu tidak gampang, saudara. Kita harus menahan diri, menahan emosi. Ada banyak orang yang Richard Dawkins berkata bahwa rasa tersinggung merupakan hal yang dilakukan orang saat tidak dapat menerima argumen. Ada begitu banyak orang yang tidak sepaham, dia tersinggung. Ada begitu banyak orang yang tidak sepaham dengan orang lain, dia bisa marah. Oleh sebab itu mengikut Tuhan kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Hati kita juga harus dipersiapkan dengan baik. Supaya apa? Kita tidak mudah tersinggung, kita tidak mudah marah, kita tidak mudah. Anda melihat bahwa saya melihat di dalam seorang yang bernama Musa. Dia memimpin bangsa Israel. Berjalan bersama dengan Tuhan, setiap hari melihat perkara ajaib, setiap hari melihat mujizat Tuhan. Tetapi Anda melihat bahwa mereka marah kepada Tuhan. Tidak ada air, mereka mengeluh. Padahal berapa minggu yang lalu mereka sudah mengalami mujizat Tuhan. Mereka mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan izinkan mereka tidak mendapatkan air, mereka tidak mendapatkan makanan di padang gurun. Mereka marah, mereka komplain kepada Tuhan. Gereja akhir zaman itu seperti ini. Oleh sebab itu mengikut Yesus, ketika kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, bahwa kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Oleh sebab itu Yesus berkata bahwa banyak yang terpanggil, banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi sedikit yang terpilih. Yesus tidak serta menggertak kita, Yesus tidak pernah menakut-nakuti kita. Tetapi itu real, Yesus berkata bahwa banyak orang Kristen yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Saya punya teman lulusan Cianjur. Saya lulusan Cianjur. Pendeta Awan Datuk. Satu kelas sekolah teologi. Beberapa tahun lalu kita dengar dia udah di seberang. Ketika istrinya meninggal, terus nggak tahu gimana ceritanya, dapat kabar bahwa dia sudah nikah dengan orang Jawa Barat. Lulusan sekolah loh. Lulusan sekolah Alkitab. Tapi kenapa dia dengan mudah meninggalkan Tuhan? Kenapa dengan mudah dia meninggalkan Yesus? Tentunya ada banyak hal yang terjadi. Oleh sebab itu yang pertama persiapkan diri. Yang kedua kita melihat bahwa yang terakhir ayat 23 dan 24 dia berkata begini.
Lukas 8:23-24. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun dan menghardik angin dan danau yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Puji Tuhan. Yang kedua, kita melihat bahwa mengikut Tuhan. Kita lihat dalam konteks ini bahwa selama ini murid-murid itu mengikut Tuhan sangat enak. Mereka bisa melihat mujizat Tuhan. Mereka bisa melihat perkara-perkara yang ajaib. Mereka bisa melihat orang buta, melihat lumpuh berjalan dan sebagainya. Orang percaya sekarang ini bahwa fenomena yang terjadi seperti itu. Anda pernah membaca satu istilah rip current. Rip current itu dalam ilmu kelautan adalah arus kuat bawah laut yang bergerak menjauh dari pantai. Jadi rip current itu adalah arus kuat bawah laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kalau kita pernah mendengar satu berita yang terjadi di daerah Gunung Kidul Yogyakarta, yang 13 siswa SMP itu terseret air laut. Dan kalau nggak salah itu ada satu orang yang masih dalam pencarian. Jadi saya itu di sini kan dekat laut. Kalau kita berdiri di laut, di pesisir, kita berpikir bahwa itu air tenang, tetapi dalam itu bahwa arus kuat di bawah itu dia bisa menyeret kita sampai ke tengah laut. Nah, murid-murid Yesus ini berpikir bahwa mereka enak, mereka mengikut Tuhan dengan baik, tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada persoalan. Wah, enak sekali. Tetapi justru zona inilah yang membawa mereka menjauh dari Tuhan. Anda berpikir bahwa ketika engkau tidak punya persoalan, ketika engkau tidak punya masalah, bahwa engkau justru aman dalam Tuhan. Tidak. Ketika engkau ada dalam satu zona rip current, maka arus itu akan membawa engkau. Engkau berpikir bahwa engkau di dalam Tuhan. Tidak. Tetapi engkau justru diseret jauh ke dalam. Engkau meninggalkan Tuhan. Hati-hati dengan zona nyaman. Hati-hati dengan rip current ini. Bahwa sesungguhnya ketika kita berpikir bahwa kita aman-aman saja, kita diberkati Tuhan, kita tidak ada masalah, kita tidak ada tantangan, kita tidak ada problema, kita tidak mengalami sakit penyakit, kita diberkati Tuhan. Hati-hati, oleh sebab itu hati-hati dengan yang namanya berkat. Berkat itu bisa menjadi jebakan dalam hidup kita. Berkat itu bisa membawa kita justru bisa lebih jauh dari Tuhan. Ketika Daud sebelum dia menjadi raja, dia adalah orang yang takut Tuhan. Daud sebelum dia menjadi raja, mengembalakan kambing domba. Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia seirama dengan Tuhan, hatinya seirama dengan Tuhan. Dia tidak punya apa-apa, saudara. Tetapi ketika dia diberkati Tuhan, Anda melihat bahwa ketika dia mendapatkan takhta Raja Israel, maka hatinya mulai menjauh dari Tuhan. Ada banyak hal-hal yang dia lakukan, perkara-perkara yang besar dia lakukan. Dia merencanakan pembunuhan, berencana untuk membunuh Uria, suami dari Betseba. Dulu Daud tidak punya apa-apa, seorang yang rendah hati. Tetapi ketika dia diberkati dengan taktanya seorang raja, ketika dia diberkati dengan ratusan pengawal, istana yang besar, istana yang megah, justru di sanalah Daud jatuh ke dalam dosa. Ada banyak orang yang tidak siap ketika dia diberkati Tuhan. Sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa ingatkan bahwa berkat itu kalau kita tidak berhati-hati, itu akan menjadi jebakan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Bukan semakin dekat kepada Tuhan, tetapi semakin jauh dari Tuhan. Arus itu akan menyeret kita ketika kita berpikir bahwa kita aman-aman saja. Kita aman-aman saja. Puji Tuhan, kita sehat-sehat, kita diberkati Tuhan. Semua kita lalui, tidak ada masalah. Tetapi justru hati-hati dengan yang namanya zona ini. Kurang apa seorang yang bernama Daud? Tetapi Anda melihat bahwa
dia jatuh ke dalam dosa yang luar biasa. Oleh sebab itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam banyak hal kita harus mempersiapkan diri untuk mengikut Tuhan. Kita tidak tahu saudara ke depannya. Kita tidak tahu ke depan seperti apa. Di Manado itu kan kiri kanan depan belakang itu gereja. Semua berjalan dengan normal, nggak ada masalah. Enak-enak, mabo, semuanya seperti itu. Orang Kristen, hari Minggu, haleluya, hari Senin, halelupa, Selasa dan seterusnya, mabuk dan sebagainya. Hari Minggu juga begitu. Ada di zona nyaman. Sehingga jelas sekali Tuhan kasih tahu bahwa banyak yang terpanggil. Kita harus berusaha saudara untuk berhati-hati dengan kehidupan ini. Ada banyak orang yang ketika datang persoalan, dia bisa menjadi lemah, dia tidak berdaya. Tetapi ada juga orang ketika diberkati Tuhan, dia lupa kepada Tuhan. Mengikut Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Sebab ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu, biar firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan, menjadi pengingat dalam setiap hidup kita. Mari, pemusik. Oleh sebab itu kita percaya bahwa sekali Yesus, ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, maka tetap Yesus untuk selama-lamanya. Apapun persoalan, apapun masalah yang kita hadapi, sekali Yesus, tetaplah Yesus. Haleluya. Dari barat Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke jalan tubir laut
yang sudah mengampuni kita. Dan kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah saat kita menikmati tubuh Kristus ini, kita benar-benar yakin bahwa tubuhnya terpecah hanya untuk kita. Dalam nama Yesus kita menikmatinya. Kita angkat juga anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darahnya yang kudus, darahnya yang berkuasa, tercurah hanya untuk keselamatan kita dan kesembuhan kita. Dalam nama Yesus kita menikmatinya. Setiap kita mengucap syukur bahwa lewat pengorbanannya kita boleh berarti. Lewat pengorbanannya masa depan kita jelas bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Tak dapat kami balas dengan pujian. Tak dapat kami balas dengan jasa-jasa kami. Tidak dapat kami balas dengan apa yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan sudah pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami percaya kami sudah dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah apa yang kami dapatkan di tempat ini, kami boleh salurkan ke tempat di mana kami ditempatkan. Biar nama Tuhan Yesus semakin tersebar luas untuk kemuliaan-Mu dan banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Kalau ada jemaat-Mu yang bermasalah dan berharap, kami percaya saat mereka berseru kepadamu, Tuhan mendengar dan Tuhan menjadi solusi bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada akhirnya jemaat kekasihnya Allah, angkatlah hatimu dan tanganmu. Marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku, beri